Halo, selamat pagi. Jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menghampiri Tuhan. Kita mau persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama saat masuk ke hadirat-Mu. Lebih lagi kita menghampiri Tuhan saat masuk ke hadirat. Saat masuk ke hadirat-Mu, kami tersungguh dan menyembah Tuhan. Dan sembah, kami persembahkan pujian kami Tuhan. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagi-Mu. Yang terbaik bagimu.
Engkau begitu mengasihi umat-Mu Tuhan. Kau menyertai umat-Mu saat ini Tuhan. Engkau tahu kerinduan jemaat-Mu Tuhan, ingin bertemu dengan Engkau ya Bapa. Hadirlah dalam hidup mereka pada saat ini Tuhan. Lakukan sesuatu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami yakin Tuhan Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada Bapa. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ada. Yes Lord, kami yakin Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau ada di sini. Ku Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa kami akan memuji Engkau bersorak-sorak bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, setiap hari ini bertepuk tangan memuji bagi Tuhan, meninggikan Tuhan. Lambaikan tangan saudara yang ada di rumah. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Kasih setia Tuhan.
silakan untuk menyampaikan persembahan Anda melalui rekening yang tertera pada layar handphone saudara. Baiklah, kita angkat pujian kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Inilah yang dapat kami persembahkan guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan kami Tuhan, yang dapat memperluas kerjaan-Mu di mana kami bernaung. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita angkat pujian kita. Betapa baiknya Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu lebih dalam lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih. Nama-Mu indah,
Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia sekali kalau pada pagi hari ini kita kembali dapat dipertemukan oleh Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur kalau pada kesempatan ini Tuhan sudah memberikan kepada kita untuk waktu kita boleh memuji, menyembah, bahkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita lebih lanjut, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Sungguh agung Engkau Allah Bapa di sorga, Allah pemberi hidup sekaligus pemelihara hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dari siang dan malam sepanjang minggu ini. Dan kembali kami Engkau perkenankan untuk boleh menikmati firman-Mu yang hidup bagi kami, yang senantiasa menyelamatkan hidup ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian dan dosa kami perbuat, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sadari. Suci kuduskan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik, inilah piring-piring hati kami. Kami siapkan untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita masih ingat tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana dalam peristiwa itu Tuhan menggunakan kehidupan dari Musa. Musa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Musa merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan mempunyai suatu rencana yang begitu indah di dalam kehidupan umat Israelnya, di mana saat itu umat Israel hidup mereka di dalam perbudakan. Hidup di dalam perbudakan merupakan suatu hidup yang sangat tertekan. Hidup yang tidak memperoleh kebebasan. Hidup yang semuanya diatur oleh penguasa yang saat itu diperintahi oleh Firaun, Raja Mesir. Saudara yang terkasih, Tuhan begitu peduli kepada umatnya. Dia begitu mengasihi bangsa Israel ini. Maka Tuhan memakai kehidupan Musa untuk boleh bagaimana sebisanya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Memang suatu perjalanan, suatu proses yang tidak mudah. Karena kita tahu dalam proses Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, itu bermacam-macam tulah. Ada 10 tulah yang boleh Tuhan turunkan di Mesir. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya Firaun, Raja Mesir, mau melepaskan, memberikan kebebasan kepada bangsa Israel yang akan segera dipimpin oleh Musa untuk menuju kepada tanah Kanaan. Terpuji nama Tuhan, luar biasa sekali. Bermacam-macam tulah. Ya. Anak sekolah minggu itu sudah hafal pasti. Berbagai tulah yang sudah diturunkan oleh Tuhan melalui Musa, antara lain mendatangkan beribu-ribu, beratus ribu, bahkan jutaan katak mungkin. Ya, katak adalah hewan yang jijik sekali. Katak itu bukan seekor, 2 ekor, tetapi begitu banyak memenuhi tempat. Ya, terlebih di dalam kerajaan di mana ada Raja Firaun itu. Jadi di sekeliling daerah Mesir itu penuh dengan katak.
ketika Firaun melihat itu, dia tidak langsung serta-merta, oh iyalah ini kami takut dengan Tuhanmu Musa. Tidak langsung begitu, ya, karena Firaun memiliki hati yang sangat keras, hati yang benar-benar membatu. Nah saudara, selain dari katak, ada lagi belalang, lalat, air menjadi darah di sekeliling semuanya, di sumur, di sungai, dimanapun air menjadi darah. Bayangkan kalau air di sekitar kita menjadi darah, kira-kira bagaimana kehidupan bisa berlangsung dengan baik. Nah saudara, namun sudah sebegitu lumayan parah, Firaun tetap saja tidak mau mengizinkan. Sebentar hatinya mau, sebentar lagi hatinya kembali keras. Tidak serta-merta dia mengizinkan, ya, boleh keluar bangsa Mesir, boleh lepas dari perbudakan di Mesir itu. Bahkan lebih jauh, Tuhan juga mendatangkan di Mesir penyakit sampar. Jadi sakit penyakit ini sudah sejak zaman dulu sudah ada. Nah, saudara, selalu saja sampai kepada tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, ya. Tulah yang ke-10 ini sungguh luar biasa, yaitu tentang kematian anak sulung, bahkan termasuk hewan ternak mereka. Sampai demikian rupa kasih Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Israel, ya, agar bangsa Israel itu terbebas, ya, mereka juga tidak kena tulah dan mereka terbebas dari perbudakan di Mesir saat itu. Suatu usaha yang begitu rupa, kadangkala dalam pelayanannya Musa terhadap Tuhan, Musa juga mengatakan, Tuhan saya tidak sanggup, Tuhan saya tidak mampu untuk memimpin bangsa ini, banyak sekali, ya. Tetapi karena Tuhan begitu mencintai bangsa Israel, Tuhan tetap katakan, Musa kamu bisa. Nah, mari kita mau baca dalam Keluaran 12 ayatnya yang ke-7. Keluaran 12 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudara, saat itu Tuhan menyampaikan lewat lidah bibir Musa bahwa bangsa Israel harus mengorbankan domba, memotong domba, dan mereka domba itu sebagai korban dan mereka akan memakannya. Tetapi darahnya, kata Tuhan, itu harus dioleskan di kedua tiang pintu dan di ambang pintu. Apa maksud Tuhan? Kita lanjut Keluaran 12 ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu tegasnya Tuhan mengatakan, bagi rumah pintunya yang tidak ada tanda darah dari domba yang mereka korbankan itu, mereka tidak akan selamat. Karena Tuhan sudah menyampaikan Dia akan menjalani tanah Mesir, berkeliling di Mesir, ya, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Nah, saudara, kita tahu saat itu
Firaun, mereka tidak percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh saat itu. Mereka percaya kepada dewa-dewa. Mereka begitu percaya kepada dewa-dewa, padahal dewa itu adalah ciptaan manusia sendiri. Di sini jelas kata Tuhan, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan katakan. Jadi jelas ya, Tuhan tidak inginkan kita menyembah kepada patung, kepada dewa-dewa. Tetapi dengan cara demikian Tuhan mengasihi bangsa Israel begitu luar biasa. Tuhan mau menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kita lanjutkan ayatnya yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jelas sekali, jelas sekali. Bangsa yang tidak mengasihi Tuhan, bangsa yang tidak takut akan Tuhan, Tuhan akan hukum. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka berbalik mengasihi, mengenal Tuhan Sang Pencipta mereka. Nah saudara, kita tahu bahwa dari satu orang yang berbuat dosa, kita masih ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa, hingga semua orang berdosa oleh pelanggaran Adam itu. Tetapi jauh lebih besar kasih karunia Allah yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mau baca dalam Roma 5 ayatnya yang ke-15 sampai berikutnya. Roma 5 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan. Ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayatnya yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Terpuji nama Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan kita saat ini. Tuhan begitu baik. Saudara, kita semua orang berdosa. Semua kita orang berdosa. Di dalam Roma mengatakan bahwa tidak satu pun orang yang benar. Semua orang telah berbuat dosa. Tapi mari bagaimana? Bagaimana dengan kita? Kalau zaman Musa dulu Tuhan memakai
kehidupan Musa untuk boleh menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana dengan kita? Saudara, kita mau lihat di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya. Luar biasa. Sungguh kita bersyukur sekali, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan begitu luar biasa baiknya bagi kehidupan kita. Kalau dulu bangsa Israel dikeluarkan dengan tanda darah domba. Nah, Yesus adalah anak domba Allah. Dengan darahnya, dengan darah Yesus itu. Karena Yesus sudah mati untuk kita. Dia disiksa, didera, dicambuk. Yang darahnya memancar keluar, terpercik keluar. Luar biasa. Mungkin kalau kita pernah menikmati film bagaimana Yesus ya disiksa sampai dia disalibkan. Aduh, saya pikir tidak seorang pun yang bisa tahan. Kita menyesal atas segala dosa-dosa kita. Bayangkan saudara betapa menderitanya Yesus saat itu. Yang saudara harus tahu, yang seharusnya menderita itu adalah saya dan saudara. Kita yang harus menderita, kita yang harus menerima maut. Tetapi seperti yang dikatakan dalam Roma tadi, oleh karena ketaatan satu orang, kita boleh dibenarkan, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana? Karena ketaatannya, dia mencurahkan, bercucuran darah untuk menebus saudara dan saya, sehingga kita boleh hidup seperti kita hidup sampai hari ini. Luar biasa sekali Tuhan baik. Tapi saudara, ingat, tidak serta-merta, tidak segamblang itu, tidak seperti yang kita pikirkan. Oh iya, Yesus sudah mati untuk saya, Yesus sudah mati untuk saudara. Ya, saya sudah terbebas. Saudara, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak semudah itu. Ada syaratnya saudara. Ada syaratnya. Apa itu? Syarat seperti apa? Saudara boleh kita pelajari. Yaitu kita harus menyucikan. Kita harus disucikan dari dosa. Bagaimana kita harus suci dari dosa? Kita harus dibersihkan oleh darah Yesus itu sendiri dan di dalam terang. Karena Yesus adalah terang. Kita harus hidup dalam terang. Banyak orang bukan dalam arti terang seperti ada cahaya lampu saat ini terang, ada cahaya matahari di luar sana terang. Tetapi terang yang seperti apa? Tuhan mau hidup kita terang itu, rohani kita betul-betul terang. Terang, suci, kudus di hadapan Tuhan. Tentu itu bisa kita capai lewat perbuatan-perbuatan kita. Mari, Tuhan mau ajak kita tinggalkan kelemahan-kelemahan kita itu. Mari kita bangkit. Kita harus bangkit. Kita harus tahu, hidup akhir zaman ini tidak semakin mudah, semakin sulit, dan kita mempunyai lawan-lawan yang jauh lebih berat lagi. Ya, di mana lawan yang tidak kelihatan. Contoh seperti saat ini pandemi yang masih merebak di mana-mana. Kita tidak bisa melihat apa itu corona itu. Kita tidak nampak, lawan itu tidak nampak saudara. Termasuk roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita. Oleh sebab itu kita harus hidup dengan penuh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menolong hidup kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau dulu bangsa Israel dipimpin oleh Musa, saat ini saudara boleh tahu
Secara manusia kita dipimpin, dibina, dibentuk karakter kita oleh Bapak Gembala kita. Kita mendengar khotbah-khotbah, kita membaca Alkitab, tapi tidak cukup sampai di sana. Adakah kita sebagai pelaku firman-Nya? Adakah kita hidup di dalam terang itu? Kita mau lihat 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi ada satu syarat penting, saudara. Kita harus hidup dalam terang. Karena ketika kita hidup dalam terang, kita ada di dalam Dia, di dalam Yesus. Hidup penuh dengan tuntunan Roh Kudus. Hidup tunduk mau dipimpin oleh kuasa Tuhan, yaitu dengan Roh Kudus. Yaitu Roh Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan kita. Ya. Roh Kudus itu tidak seperti seseorang lalu berbisik kepada kita, tidak. Tetapi Roh Tuhan itu roh yang luar biasa, jauh lebih besar dari roh apapun yang boleh mengendalikan kehidupan kita. Itu tentu kalau kita ada dalam terang. Artinya apa? Tuhan mau kita hidup patuh dengan peraturan. Peraturan itu ada di mana saja. Baik dalam keluarga, kita punya peraturan. Kalau kita sudah punya anak remaja, baik laki ataupun perempuan, kita pasti katakan kepada mereka bahwa ayo, tidak boleh pulang larut malam. Apalagi zaman sekarang ini, jam 7 kalian sudah harus ada di rumah. Nggak bisa, jam 10 malam nanti ditangkap oleh. Nggak ada orang berkeliaran lagi. Nah, bukankah hidup itu sekarang semakin diperketat keleluasaan kita? Tetapi mari, itu tujuan Tuhan baik, supaya kita aman, supaya kita safety, supaya kita dikontrol oleh Tuhan. Kalau di dalam keluarga kecil saja ada peraturan, di tempat kita bekerja juga ada aturan mainnya, ada peraturan. Di sekolah kita sebagai pendidik, pelajar, mahasiswa juga ada aturan. Kita ada di negara kita, pemerintahan kita juga ada peraturan. Mari kita taat. Terlebih lagi kita taat, kita tunduk, kita takut akan Tuhan. Maka taatilah, tunduklah akan aturan-aturan Tuhan. Apa sih aturan-aturan Tuhan itu? Ya, tidak bisa disebut 1 sampai 10, 1 sampai 100, 1 sampai 1000. Semua kita diberi kesempatan cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita melalui Alkitab. Baca Alkitab, banyak mendengar, banyak membaca, supaya kita hidup di dalam terang itu. Sekali lagi saya ulang 1 Yohanes 1 ayat 7 itu. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia. Siapa Dia itu? Sama seperti Yesus, ada dalam terang kemuliaan Tuhan. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Artinya apa? Setiap kita, setiap saudara, setiap jemaat dimanapun berada saat ini, ada persekutuan. Ada persekutuan. Karena apa? Karena darah Yesus, anaknya itu. Darah Yesus, darah anak domba itu, yang luar biasa. Mengapa darah itu boleh tercurah? Satu saja. Mengapa darah itu boleh tertumpah untuk kita? Satu hal, karena ketaatan. Begitu juga, bagaimana supaya kita boleh disucikan hidup kita? Karena Tuhan tuntut kita untuk taat kepada Tuhan. Bukan sekadar taat beribadah, tidak.
Tetapi Tuhan mau taat firman-Nya demi firman-Nya kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Sebab pada 1 Yohanes 1 ayat 7 itu kalimatnya yang terakhir, saya bacakan. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dari segala dosa kita disucikan. Saudara dan saya sudah disucikan dengan darah Yesus. Darah Yesus sendiri yang menyucikan kehidupan kita. Sehingga Tuhan membenarkan hidup kita. Sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini tidak saya panjang lebarkan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Anak domba Allah yang telah menghapus dosa seisi dunia, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Bapa di surga, yang telah menebus kami dari segala dosa dengan darah-Nya yang kudus, mampu menyembuhkan kami anak-anak-Mu, memulihkan kami, memampukan, bahkan menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, Engkau penolong umat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan kasih-Mu Tuhan, tolonglah kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini memiliki masalah di dalam kehidupannya, tentang pekerjaan mereka, pendidikan mereka, bahkan yang belum memiliki pekerjaan saat ini. Engkau tolong ya Bapa, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Apabila ada di antara jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, mari Bapa Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Bapa. Engkau tolong Bapa mereka, keluarkan mereka, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit ini. Apapun penyebabnya, termasuk virus yang sedang berjangkit saat ini. Mari Yesus Engkau tolong semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saudara, mari kita mau terima berkat Tuhan. Kita kedamkan tangan kita. Allah Bapa di sorga menghadapkan wajah-Nya padamu. Terimalah kasih karunia yang melimpah-limpah bagimu dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.